berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama-sama saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Saudara-saudara, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin kita merasa capek, merasa lelah secara fisik, bahkan secara psikis kita juga menjadi tertekan, kita menjadi letih dan lesu. Dan itu akan mengganggu waktu istirahat kita. Padahal Tuhan ingin kita beristirahat, Tuhan ingin memberkati apa yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, mari kita selalu ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, saudara-saudara, apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Jangan dibawa untuk jadi beban hidup kita. Kita nggak bisa beristirahat. Tidak, Tuhan ingin kita bisa alami kelegaan. Hampiri Dia, bawa semua masalahmu kepadanya. Tuhan peduli, Tuhan akan menolongmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam anugerah-Mu kami semua boleh menghampiri Engkau. Bapa, Engkau tahu keadaan kami. Situasinya tidak selalu mudah. Dan masalahnya tidak kunjung selesai. Itu membuat kami menjadi letih, menjadi lesu. Kami menjadi capek, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosi, secara mental. Kami menjadi berbeban berat. Kami bersyukur karena Tuhan mengundang kami untuk membawanya kepadamu dan Tuhan akan memberi kelegaan. Kami sangat percaya firman-Mu. Ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan memberi kami pertolongan, Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan membuat jiwa kami alami kelegaan, sehingga kami tidak perlu menjadi tertekan terus-menerus, tetapi kami bisa memiliki waktu istirahat yang berkualitas. Dengan demikian kami menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang penuh dengan kegairahan hidup, sukacita dan kegembiraan. Kami sangat percaya Bapa, dalam hadirat Tuhan ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang baik dalam keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bawalah hatimu, bawalah hidupmu kepadanya. Dia berkarya bagimu. Menyembahmu
Saudara-saudara, kalau bicara tentang berkat, setiap orang pasti senang mendengarnya. Kita dengar khotbah berkat, kita senang. Kita berbicara tentang berkat satu sama lain, kita pasti juga senang. Kita semua ingin diberkati Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Tetapi seringkali orang salah paham tentang berkat. Orang hanya berpikir orang yang diberkati itu kalau duitnya banyak, kalau dia punya banyak harta, kalau dia sukses dalam pekerjaan. Karena kalau sukses dalam pekerjaan kan otomatis uangnya banyak, hartanya bertambah. Itu baru diberkati Tuhan katanya. Karena kesalahan tentang definisi tentang diberkati inilah hidup yang diberkati. Banyak orang hanya mengejar untuk memperoleh uang lebih banyak, harta lebih banyak, fasilitas lebih baik, tetapi lupa bahwa hidup diberkati Tuhan sungguh-sungguh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya materi ini. Sebelum kita sharing lebih lanjut bagaimana hidup yang diberkati Tuhan, kita akan dengar dulu tentang cerita hari-hari ini. Tentang orang yang hanya fokus tentang berkat. Supaya saya berhasil gimana, supaya dapat uang lebih banyak gimana, dan ternyata bisa menjadi kecewa. Siapa yang akan berbagi? Silakan. Ya. Ya, saya kenal sepasang suami istri gitu ya Pak ya. Ya. Dari keluarga yang sederhana, santun ya, baiklah terhadap ya teman-temannya gitu ya. Sampai akhirnya dia dipromosikan gitu ya. Dipromosikan, dia tidak lagi sederhana lah gitu ya Pak ya. Berkecukupan gitu ya. Lalu ya tapi terakhir-terakhir tuh saya dan teman-teman tuh melihat bahwa ada perubahan. Iya, ada perubahan gitu ya Pak ya. Termasuk dari aktif gerejanya, terus jadi tidak aktif karena memang tuntutan pekerjaan gitu loh Pak. Sampai ke akhirnya ke situ gitu ya. Nah, terus perubahan sikap terhadap teman-teman juga ada perubahan gitu loh Pak. Kentara sekali gitu ya Pak. Iya. Karena memang gaya hidup berubah. Udah dari ya ketahuan lah ya Pak ya, kalau udah ini kan ya dari penampakan luarnya dengan gayanya, penampilannya itu kan juga sudah berbeda gitu ya Pak ya. Nah, ini apakah memang itu promosi yang dari Tuhan itu, atau memang orangnya yang karena dipromosikan ada perubahan gitu Pak? Nah kalau itu berkat dari Tuhan atau enggak, ya kita harus lebih jelas lagi ya. Sebab memang kalau hanya sekedar berhasil secara materi, dia bertambah-tambah menjadi lebih kaya, menjadi lebih berharta gitu. Kita akan ketemu di dunia ini ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa mengalaminya. Nah kalau kita berkata, mengapa mereka, itu kan seperti Daud berkata, mengapa orang fasik bertambah kaya, sementara hidup orang benar itu kok harus berjuang sedemikian rupa. Karena banyak orang berpikir yang diberkati Tuhan itu pasti menjadi kaya. Hidupnya jadi lebih enak. Saudara-saudara, kalau itu yang jadi pemahaman kita tentang berkat, makanya kita bisa salah arah, bahkan menjadi kecewa. Murid-murid Yesus Kristus boleh dikatakan orang yang tidak diberkati dong, sebab hampir semuanya mati itu dibunuh karena kesaksiannya. Para nabi bisa dibilang tidak diberkati dong. Nabi-nabi di perjanjian lama hampir semuanya mati dibunuh. Berarti hidup mereka menderita. Mereka ada yang kekurangan, ada yang benar-benar mengalami penderitaan fisik luar biasa. Orang yang diberkati Tuhan itu tidak selalu identik dengan bertambah kaya, bertambah uangnya. Tetapi juga tidak selalu salah juga kalau ternyata orang yang ditambah-tambahkan kekayaannya, ditambahkan uangnya, ini orang yang diberkati Tuhan. Cuma saya ingin katakan tidak selalu itu sedang diberkati Tuhan. Mengerti
bahwa hidup kita diberkati Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan itu lebih penting daripada berpikirnya soal uangku bertambah, hartaku bertambah. Kalau pemahaman seperti ini, banyak orang Kristen menjadikan gereja, tempat ibadah itu menjadi tempat keramat, di mana orang kalau semakin sering datang di situ berharap duitnya tambah banyak, rezekinya tambah lancar. Itu kan berarti tempat keramat, bukan sebagai pusat penyembahan, bukan sebagai tempat di mana orang-orang yang datang di gereja itu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Tetapi menjadikan tempat keramat, tidak seperti itu, ya. Kita harus memahami bahwa Tuhan itu memang punya rencana untuk memberkati umatnya. Itu rencana Tuhan. Tuhan ingin memberkati apa yang diciptakannya. Alam semesta segala macam isinya termasuk manusia. Tuhan telah memberkatinya dan Tuhan ingin terus memberkatinya. Itu pasti. Dan kalau dari Tuhan pasti sesuatu yang baik. Kalau kita baca ayat 10 sampai 11, jelas sekali bahwa Tuhanlah yang mengatur semua berkat itu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. 11, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jelas sekali kan bahwa berkat itu ternyata Tuhan atur. Umat Israel dibawa keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Ternyata Tuhan sudah siapkan. Kamu akan masuk di tempat itu, tanah yang sangat subur sekali. Engkau akan masuk ke rumah-rumah yang tidak kamu isi, tetapi isinya lengkap tuh. Kamu punya kebun anggur yang baik, padahal kamu nggak pernah nanam tuh. Artinya sudah ada. Itu kan mirip dengan peristiwa penciptaan di Kejadian. Bagaimana Tuhan ciptakan alam semesta, kemudian Tuhan ciptakan taman Eden yang begitu indah, begitu lengkap, begitu sempurna, dan semuanya sudah tersedia bagi manusia. Setelah Taman Eden selesai diciptakan, disiapkan oleh Tuhan, Tuhan ciptakan manusia, ditempatkan di Taman Eden. Semua boleh kamu nikmati, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Artinya, Tuhan itu sudah menyiapkan berkat bagi Adam dan Hawa, bagi umat Israel, dan tentu saja bagi kita umatnya saat ini. Berkat itu anugerah, Tuhan yang menetapkan. Makanya salah besar kalau ada orang cemburu dengan berkat orang lain. Cemburu dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada saudaranya, kepada sahabatnya. Itu salah besar. Tuhan yang menetapkannya. Orang diberkati Tuhan seperti apa. Dan berkat Tuhan tadi kalau kita lihat, kan tidak hanya bicara tentang uang, tentang kekayaan, tetapi bicara juga tentang rumah, bicara tentang keluarga berarti kan. Kesimpulannya, kalau kehidupan diberkati Tuhan itu, pasti mengalami sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Yang baik itu bisa saja bentuknya uang, bisa saja bentuknya harta, bisa juga bentuknya pekerjaan, bisa juga bentuknya usaha atau bisnis, bisa saja bentuknya pelayanan, bisa saja bentuk-bentuk yang lain. Segala sesuatu yang akhirnya bisa kita miliki dan sesuatu itu bernilai kebaikan, membawa kebaikan bagi kita. Itulah berkat, itulah hidup yang diberkati. Apa artinya punya banyak uang? Hasil korupsi. Apa artinya punya banyak harta? Hasil merampok. Apa artinya punya segalanya tetapi justru tidak mendapatkan kebaikan, hidupnya semakin rusak, rumah tangganya hancur.
kehidupan yang diberkati, semakin ditambahkan oleh Tuhan, semakin diberi oleh Tuhan, hidupnya semakin baik. Termasuk juga mungkin sakit-sakitan ya? Hidup diberkati tapi sakit-sakitan. Nah iya, kadang-kadang orang semakin kaya, tetapi setelah itu sakit-sakitan. Nggak bisa nikmati, bahkan setelah itu habis untuk berobat. Karena berpikir bahwa yang disebut berkat hanya uang. Tidak. Ada banyak hal. Sesuatu yang baik, sesuatu yang sungguh-sungguh baik yang datang dari Tuhan, itulah berkat. Nah, kalau bicara seperti ini, kita kan tidak mengejar uang. Kita butuh uang, iya. Kita pengen punya sesuatu barang, itu oke. Tetapi kita tidak akan mengejar itu, kita tidak akan diperbudak itu, dan kita tidak akan menaruh hal-hal yang sifatnya sementara dan materi itu menjadi sumber kebahagiaan hidup kita. Tidak. Kita akan menjadikan itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kalau itu berkat dari Tuhan, sesuatu yang baik dari Tuhan harus membawa kebaikan dalam hidup kita kan? Dan membuat kita bisa memuliakan Tuhan lebih baik. Nah, kalau bicara Tuhan sudah siapkan berkat bagi umat Israel, Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita. Apa kita nggak ada tanggung jawabnya? Cukup tunggu saja jatah dari Tuhan? Tidak. Ada tanggung jawab dari sisi manusia untuk bisa mendapatkan berkat Tuhan itu. Apa yang Tuhan siapkan bagi kita akan kita miliki kalau kita mengambil tanggung jawabnya untuk bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita akan melihat Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 12 itu lebih jelas ya. Kalau kita baca ayat yang kelima dikatakan begini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tanggung jawab kita untuk bisa menikmati berkat Tuhan, hidup diberkati, mengalami sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Hal yang paling mendasar adalah kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh tulus hati. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu sebenarnya padanan katanya nggak jauh dari takut akan Tuhan. Di mana kita merasa kagum dengan Tuhan dan menghormati Tuhan. Makanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti kalau bicara tentang Tuhan itu semangat sekali. Bicara dengan Tuhan itu, tentang Tuhan itu, wah dia akan bangga sekali cerita. Dia tidak akan sembunyi-sembunyi. Tanggung jawab kita adalah mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, menyediakan berkat bagi kita. Dan mengasihi Tuhan itu ada banyak tantangannya, ada banyak godaannya. Makanya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu. Karena ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Tidak hanya yang di luar, dalam diri kita sendiri juga. Kadang-kadang kita tergoda untuk tidak mengasihi Tuhan karena kita ingin melampiaskan keinginan daging kita. Ingin memuaskan nafsu kita. Kita jadi kompromi dengan dosa. Tidak. Tanggung jawab kita mengasihi Tuhan, tanggung jawab Tuhan memberkati kita. Kalau soal kasih jelas, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan yang kedua, kita baca ayat yang ke-6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara, Tuhan perintahkan kita, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, maka kamu harus lakukan apa yang aku perintahkan, apa yang aku ajarkan. Tidak hanya berhenti di situ, kamu harus ajarkan anak-anakmu. Berarti kehidupan kesehari-harian kita itu harus mempraktekkan, harus membuktikan bahwa kita mengagumi Allah, kita menghormati Allah.
Dibuktikan dari apa? Mentaati perintah Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah berkata kan, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Ada banyak orang berpikir yang disebut mengasihi Tuhan itu berarti semua kegiatan gereja diikuti. Semua aktivitas rohani diikuti karena mengasihi Tuhan. Yang disebut mengasihi Tuhan, orang berpikir kalau saya ikut semuanya, jadi panitia ini, panitia itu, ikut pelayanan ini, tidak punya waktu lagi untuk diri sendiri, untuk keluarga, semua. Bahkan sesuatu yang baik seperti akhirnya berbagi kepada orang lain, akhirnya nyumbang acara apa, berpikir itu mengasihi Tuhan. Nanti dulu, apakah semua kebaikan yang kita lakukan itu didorong oleh rasa hormat kita kepada Tuhan? Apakah didorong oleh rasa kagum kita kepada Tuhan sehingga kita ingin membalas cinta kasih Tuhan, ingin bersyukur kepada Tuhan, dan ingin mentaati Tuhan? Kalau dorongannya bukan mengasihi Tuhan, itu tidak punya kualitas rohani yang dalam dan tinggi. Tidak. Mengasihi Tuhan selalu terkait dengan respon yang benar dan sungguh-sungguh untuk mempraktekkan, untuk mentaati apa yang Tuhan katakan. Itu tanggung jawab kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menjadi prioritas Tuhan nih, untuk diberkati, untuk diberikan sesuatu yang baik. Mengasihi Tuhan itu tidak pernah rugi. Mengasihi Tuhan bagian dari mengubah hidup kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang bermasalah menjadi tertata dengan baik, dari yang hancur hati menjadi pulih hati. Hidup kita akan diwarnai kebaikan-kebaikan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan dengan cara mentaati Dia. Dan yang terakhir, kita harus mau merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-14, 15. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saudara-saudara, tanggung jawab kita tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi mentaati perintah Tuhan. Dan kita tetap jaga hati, tetap rendah hati, dan konsisten. Mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, itu harus sepenuh hati. Jangan ada ilah yang lain. Jangan mendua hati. Hanya Tuhan saja yang ingin kita ikuti, ingin kita taati. Kan tidak masuk akal kalau kita ingin diberkati Tuhan tetapi kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak masuk akal kalau kita ingin diberkati Tuhan tetapi kita tidak mentaati Tuhan. Tidak masuk akal kalau ingin diberkati Tuhan tetapi hati kita mendua. Kita juga menyembah ilah-ilah yang lain, berhala-berhala yang lain dalam hidup kita. Tidak, kita harus komitmen. Ketika kita lakukan bagian kita, kebaikan-kebaikan Tuhan akan diberikan kepada kita. Hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus Engkau sudah menyediakan berkat yang begitu indah dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan itu akan mewarnai kehidupan kami. Tuhan sediakan sesuatu yang baik setiap saat. Ajar kami sesuai firman-Mu Tuhan. Jaga hati. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kami tetap mengasihi-Mu sepenuh hati. Kami tetap melakukan perintah-perintah-Mu. Kami tetap jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Kami dengan rendah hati akan selalu mohon belas kasihan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Ketika kami berbuat salah, kami segera mengaku dosa, minta belas kasihan Tuhan memulihkan hidup kami.
Bapa, Engkau mengerti keadaan kami satu persatu. Ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat, rumah tangganya berantakan, kacau balau, sepertinya tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi kami percaya ketika mereka bertobat meninggalkan jalan-jalannya yang berdosa, mereka kembali mengasihi Tuhan, mereka kembali melakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan rendah hati, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati rumah tangganya, sehingga sesuatu yang baik mulai terjadi dalam rumah tangga mereka semua. Demikian juga untuk saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Bergumul dengan penyakitnya, membuat cemas, membuat takut, membuat marah, khawatir. Perasaan-perasaan yang galau seperti itu muncul. Tetapi biarlah dalam keadaan sakit, mereka tetap menjadi orang yang diberkati. Karena punya hati yang mengasihi Tuhan, karena punya hati yang taat kepada Tuhan, karena punya hati yang sungguh-sungguh selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sangat percaya saudara-saudara kami yang sakit akan diberkati Tuhan. Dalam berkat Tuhan itu ada mujizat, ada kesembuhan yang Tuhan akan berikan. Demikian juga untuk pekerjaan-pekerjaan, orang-orang yang terpuruk dengan pekerjaan, dengan bisnisnya, sebenarnya semuanya kacau balau, tidak ada yang baik dengan usahanya. Tetapi kami percaya ketika mereka kembali dijamah oleh Roh Kudus, hatinya kembali mengasihi Tuhan, hatinya kembali tunduk taat kepada Tuhan, hatinya kembali direndahkan untuk minta belas kasihan Tuhan, Tuhan pulihkan keadaannya, sehingga sesuatu yang baik terjadi pada pekerjaannya, pada bisnisnya, pada usahanya. Tuhan kerjakan kebaikan-Mu, berikan kebaikan-Mu kepada setiap saudara-saudara kami saat ini Bapa. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam seluruh kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin berikan sesuatu yang baik senantiasa dalam hidup kita. Jadi jangan kehilangan sesuatu yang baik itu. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang sakit, saudara sedang dalam keadaan takut, cemas, saudara sedang dalam pergumulan-pergumulan apapun, dan saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Apapun keadaannya, tetap percaya Tuhan mengasihimu. Doa orang benar besar kuasanya. Sesuatu yang baik akan terjadi. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.